واهتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن نقيب المصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجميع مشايخنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونفعنا الله بعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلوم الدين ودين الآخرة إلى أن قال babul ghusli utawi iki iku hada babul ghusli yajibu wajib ala rajuli ngatasi lanang min khurujil mani saking metu mani wa min ilajil hasyafati lan saking mlebu hasyafah fi ayyi farjin ing dalam indi farji kana ono iku farji kubulan iku kubul au duburan utawa dubur zakaran iku zakar au unsa utawa unsa walau bahimatan senajan bahimah au saghiran senajan laki-laki kecil ya, anak kecil fi saghiratin ing dalam farji saghirah. Nah, yajibu ala rajul. Jadi wajib bagi laki-laki wajib dengan sebab keluarnya air mani ya atau sebab masuknya hasyafah. Hasyafah itu ya apa? Ra'sul zakar ya. Fi ayyi farjin di farji manapun baik pun itu kubul ataupun dubur. Laki-laki ataupun perempuan. Walaupun itu bahimah. Walaupun masuk ke farji bahimah. Walau bahimatan senajan masuknya ke farji bahimah. Au saghiran atau anak kecil kubulnya atau hasyafahnya anak kecil masuk ke farjinya perempuan. Baik pun perempuan itu dewasa ataupun anak kecil, maka wajib bagi mereka, bagi laki-laki ini mandi ya. Yajibu wajib opo al-ghuslu. Jadi wajib mandi. Paham ya? Fi ayyi farjin. Baik pun masuknya ke gubul ataupun dubur. Wal murad maniyul insan nafsihi al-kharij minhu awwala marrah. Wa innama yajibul ghusl idza kharaja min tariqihil mu'tad aw munfatihin tahta sulbir rajul. Nah, walaupun sedikit ya. Walaupun keluarnya sedikit dan walaupun tanpa adanya syahwat. Kalau dia keluar air mani maka wajib mandi. Wa kana ala launid dam. Walaupun maninya itu keluarnya dengan warna apa campur dengan darah, tetap wajib mandi ya. Paham ya? Baik pun masuk, na'udzubillah, baik pun masuk ke hasyafah ini masuk ke kubulnya, ke duburnya, ya, ke duburnya laki-laki ataupun duburnya perempuan, tetap wajib mandi ya. Di sini kan ada zakaran au unsa.
zakarat au untha ay sahibul farji al-mulaj fihi. Sahibul farj kang duweni farji al-mulaj fihi kang dimasukin fihi ing dalam farji. Ya, jadi baik pun zakar atau hasyafahnya ini masuk ke kubul wadih. Kalau kubul dimasukkannya ke kubulnya perempuan wadih, jelas. Ini keduburnya pun wajib mandi. Atau keduburnya zakar. Duburnya laki-laki pun wajib mandi. Kalau bahimatan, walaupun keduburnya bahimah, binatang, juga wajib mandi. Wala syai' alal bahimah. Bahimahnya wajib mandi enggak? Ya orang ya. Ataupun atau hasyafahnya sagir masuk ke kubulnya sagirah. Wajib mandi ya. Nah. Wa yajibu lan wajib apa al-ghuslu alal mar'ati ngatas mar'ah min khuruji maniha saking metuwe mania al-mar'ah. Ya. Jadi wajib juga bagi perempuan mandi kalau dia keluar air mani. Wa yajibu al-mar'ati lan wajib apa al-ghuslu alal mar'ati ing atas wong wadon min khuruji maniha saking metuwe mania al-mar'ah. Wa min ayyi dzakarin dakhala fi qubuliha au duburiha. Wa min ayyi lan saking endi-endi zakar. Zakar ya. Zakar maksudnya zakar maksudnya hasyafah. Wa min ayyi dzakarin lan saking endi-endi zakar dakhala kang mlebu apa zakar fi qubuliha ing dalam kubule mar'ah au duburiha utawa dubure mar'ah. Ya. Zakarnya laki-laki masuk ke kubulnya perempuan ataupun duburnya perempuan, maka perempuan itu juga wajib mandi. Walau asyalla lan senajan asyal zakare zakar asyal. Apa asyal? Apa? Kecampe apa? Kecimpe. Hah? Cimpe. Jimpe. Jimpe. Senajan jimpe. Asyal itu sudah nggak berfungsi. Ya. Walau ketika dia masuk ke kubul atau duburnya perempuan, al-asyal wajib mandi dan juga perempuannya wajib mandi. Au min sobiyin utawa saking sobi. Atau sobi, zakarnya sobi. Ya. Au sobiyin utawa zakarnya sobi. Au bahimatin utawa bahimah. Zakare bahimah. Atau bahimah, zakare bahimah mlebu nang kubule masuk ke kubulnya perempuan. Maka perempuan itu wajib mandi. Jadi fakullu min khurujil mani wa min ilajil hasyafah ya umur rajula wal mar'ata. Jadi semua yang keluar dari yang keluar mani dan yang masukin hasyafah itu yang diwajibkan itu ya umur rajul wal mar'ah, perempuan dan juga laki-laki. Paham ya?
Jadi mafhum nggak atofnya ini? Hah? Mafhum atofnya? Hah? Apanya? Enggak, mafhum nggak atofnya, barangkali atofnya. Jadi kan ada goyah di sini. Walau bahimatan. Yajibu, ulang. Yajibu ala rajuli, wajib. Apa al-ghuslu ala rajuli ngatas rajul bil khurujil mani saking metuya mani. Wa min ilajil hasyafati lan saking masuknya hasyafah. Wajib bagi laki-laki ketika keluar air mani dan juga memasukkan hasyafahnya fi ayyi farjin, pada farji manapun, baik pun itu bagian depan ataupun bagian belakang. Zakaron, baik pun duburnya laki-laki, au unsa, ya, baik pun itu duburnya zakar ataupun duburnya unsa, maka ar-rajul ini wajib mandi. Walau bahimatan, senajan atau walaupun hasyafa itu dimasukkan ke duburnya binatang. Walau bahimatan, senajan duburnya bahimah. Au sogiron, ataupun anak kecil. Fi sogirotin, ing dalam sogirah. Jadi tetap wajib mandi. Apa ya? Lanjut. Wa minal haidilan saking haid. Wa minal haidilan saking haid. Ini khusus bagi perempuan. Kalau tadi yang di atas itu nggak khusus buat perempuan saja dan tidak khusus buat laki-laki saja. Dua-duanya. Kalau di atas umum, laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau yang ini khusus buat perempuan. Wa minal haidi, lan saking haid, wan nifasi lan nifas. Perempuan wajib mandi. Wa khurujil waladi jafan, lan metuwe anak jafan hale jaf kering. Walaupun keluar, begitu janin ini keluar dalam keadaan kering, tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Ada perempuan ngelahirin, begitu ngelahirin tanpa adanya basah sama sekali, bila balal, tanpa adanya basah. Ya, kalau sama basah, disertai dengan basah, ya sudah jelas qat'an. Ya, sudah jelas wajib mandi. Ini walaupun keluarnya tidak basah, tapi kering janinnya ini, tetap wajib mandi. Nah, wa inama apa? Angin mestinya apa? Hah? Wa inama apa? Angin mestinya. Wa innamalan angin mestinya. Ya ta'allaku, berhubungan atau berkaitan. Apa al-ghuslu. Wa innama ya ta'allaku lan angin mestinya ya ta'allaku berhubungan. Apa al-ghuslu bitagyibi jami'il hasyafati. Kelawan tagyib apa? Memasukkannya jami'il hasyafah, bitagyibi jami'il hasyafah. Kelawan tagyib, memasukkan sekabiannya hasyafah. Ay ra'sul zakar. Enggak harus jami'ul zakar. Ya. Enggak harus semua zakar, batang zakarnya. Dengan masuknya hasyafah, ya, itu sudah wajib mandi.
Lanjut. Walau ra'a maniyan fi thawbin. Walau ra'a maniyan fi thawbin lan senat walau lan lamun. Ra'a ningali sapa man maniyan ing mani fi thawbin ing dalam thawb au firashin utawa firash kasur yanamu kang turu sapa man fihi ing dalam firash yanamu kang turu fihi ing dalam firash ma'aman ing dalam sertane man sapa uwong yumkinu kang mungkin konuhu apa ana wae mani minhu saking man nudiba mongko den sunaaken lahuma keduwene man ro'amanian sama ma'aman yumkinu man yanamu fi man ro'amanian sama man ma'aman yumkinu al-ghuslu apa al-ghuslu mandi waman ro'a walau ro'a dan lamun ro'a ningali lihat sapa man manian ing mani fi saubin ing dalam baju atau kain sarung au firashin utawa kasur yanamu fihi kang turu sapa man ya fihi ing dalam saub atau ing dalam firash ma'aman ing dalam sertane uwong yumkinu kang memungkinkan sapa uwong yumkinu kang memungkinkan konuhu apa ana wae uwong man ya man yumkinu konuhu apa ana wae mani minhu saking man yumkinu paham ya nudiba mongko den sunaaken lahuma keduane man ro'amanian sama ma'aman yumkinu al-ghuslu apa ghuslu. Jadi ketika ada orang dia begitu bangun tidur dia nggak berasa bahwa itu maninya dia. Ya, tapi tiba-tiba di kasur itu ngelihat ada mani ataupun di sarung. Begitu. Dia nggak mimpi, ya. Dia nggak merasain. Tapi tiba-tiba di sarung itu ada mani. Nah, kalau orang tersebut yang melihat air mani dia juga tidur sama orang, artinya pernah ada orang tidur di kasur atau pernah ada orang yang memakai kain itu atau sarung dan kemungkinan air mani itu juga dari dia, entah itu dari man ro'a ataupun dari ma'aman yumkinu konuhu minhu. Maka apa? Nudiba lahumal ghuslu. Maka dua-duanya sunnah mandi. Dua-duanya sunnah mandi. Dan kalau dia sunnah mandi, ini dua orang ini nggak boleh makmuman. Nggak boleh makmuman. Ya. Nudiba lahul ghuslu, tapi dia nggak boleh makmuman. Karena dua-duanya dia satu sama lain menuduh bahwa air mani itu keluar dari temannya dan temannya meyakini bahwa itu keluarnya dari temannya juga. Nah, si A kemungkinan keluar dari si A, air mani itu kemungkinan dari si B dan begitu juga B. Mungkin keluar dari B, mungkin keluar dari A. Ya. Maka dua-duanya disunahkan untuk mandi.
Walayak tadi ini. Walayajib lan ora wajib apa al-ghuslu. Hanya sunnah saja, dua-duanya ini untuk mandi dan tidak wajib. Walayak tadi ahaduhuma bil akhar. Walayak tadi lan orang intil. Ahaduhuma salah satu di antara keduanya bil akhari kelawan liyane. Jadi dua orang ini nggak boleh makmuman. Paham ya? Fa in lam yanam fihi ghairuhu lazimahul ghusl. Fa in lam yanam mongko lamun ora turu fihi ing dalam firash utawa fi thawb ghairuhu sapa liyane man lazimahul ghuslu mongko lazim atau wajib hu ing man al ghuslu apa adus. Kalau dia sendiri yang tidur di situ atau hanya dia yang memakai sarung, maka dia wajib mandi kalau dia ngelihat air mani ada di sarungnya ataupun ada di kasurnya. Paham ya? Wayajibu. Nah ini. Wayajibulan wajib. I'adatu kulli sholatin opo ngulang saben-saben sholat. La yahtamilu kang ora mungkin. La yahtamilu kang ora mungkin. Hudusul mani opo adanya mani. La yahtamilu kang ora mungkin. Hudusul mani opo adanya air mani ba'daha ing dalam suwise sholat. Wayajibulan wajib i'adatu kulli sholatin. Dan orang ini wajib, ya, yang tadi itu. Mana ini? Surah yang mana? Surah yang fa'il lam yanam fihi ghairuhu lazimahul ghuslu. Orang tersebut wajib mengulang setiap sholat yang tidak mungkin layah tamilu yang tidak mungkin terjadi adanya air mani itu setelah sholat. Mafhum gak ini? Kamu tidur habis isya, ya, habis isyaan tidur, bangun subuh, ya, bangun subuh, setelah sholat subuh ternyata dia ngelihat air mani. Di mana ngelihat maninya? Di sarung ataupun di kasur. Maka kalau dia ngelihat seperti itu, dia kan wajib dia mandi. Dan juga bukan sekedar wajib mandi, tapi wajib mengulang sholat. Yang tidak mungkin terjadinya air mani itu setelah sholat. Habis sholat subuh, ya, begitu selesai sholat subuh, kamu lihat ada air mani. Kemungkinan enggak kira-kira keluar air mani, adanya air mani itu setelah sholat subuh? Enggak mungkin. Karena kamu enggak melakukan apa-apa. Yang kemungkinan keluar itu apa? Sebelum sholat subuh. Maka yang wajib diulang itu sholat apa? Sholat subuh. Paham ya? Jadi dia wajib, bukan saja wajib mandi, tapi juga wajib mengulang sholat. Yang tidak mungkin adanya air mani itu terjadinya setelah sholat. Gak mungkin terjadi setelah sholat subuh terus keluar mani. Sedangkan kamu tidak tidur lagi. Gak tidur lagi kecuali kamu tidur lagi. Kemungkinan. Betul gak? Kalau kamu tidur lagi kemungkinan setelah sholat subuh itu keluar air mani. Tidur yang kedua.
Berarti yang wajib diulang itu sholat subuh. Karena tidak mungkin terjadi air mani itu keluar setelah melakukan sholat subuh. Maka sholat subuh itu wajib diqadha. Lakin akan tetapi yundabu dan sunaakan i'adatu lakin akan tetapi ini yundabu dan sunaakan i'adatu opo ngulang i'adatu ma ngulang sholat ya amkana kang mungkin konuha opo ono we sholat ba'dahu ing dalam suuwise metuwe mani. Lakin yundabu akan tetapi nih yundabu dan sunahkan disunahkan. Apa yang disunahkan? Mengulang sholat yang mungkin adanya sholat itu setelah keluar air mani. Berarti apa? Sholat isya. Kan kamu habis sholat isya tidur. Ya kan? Kemungkinan terjadinya sholat. Artinya kamu mengerjakan sholat itu setelah keluar air mani. Maka sunnah isyanya juga diulang. Ya. Mafhum nggak? Mafhum ya? Nah. Jadi yang pertama wajib, kalau yang pertama nih wajibu adatu kulli sholatin la yahtamilu hudutsul mani ba'daha. Jadi yang pertama dia wajib mengulang setiap sholat yang tidak mungkin adanya air mani itu setelah sholat. Tidur kamu isya, habis sholat isya kamu tidur. Habis sholat isya, jam 9, jam 10 tidur. Sholat begitu bangun subuh, ya sholat subuh. Setelah sholat subuh, loh kok ada air mani di sini? Di mana? Di sarung. Tapi kamu nggak ngerasain bahwa itu keluar air mani, ya kan? Biasanya kan kalau keluar air mani itu kan di dakarnya juga basah, ya kan? Terus juga ketika kita kencing juga pasti ada bekas-bekas air mani. Ini nggak ada. Ini tidak ada. Hanya saja dia ngelihat di mana di sarung itu ada air mani atau di kasur itu ada air mani. Dan kasur sama sarung itu tidak dipakai sama orang lain. Hanya kamu yang pakai. Begitu sudah sholat subuh, ya loh ada air mani. Maka kamu wajib mengulang sholat. Yang mana sholat, kamu wajib mengulang sholat yang tidak mungkin terjadinya air mani itu setelah sholat. Kapan? Habis sholat subuh. Enggak kan nggak mungkin, kamu nggak ngerjain apa-apa. Kecuali kamu habis sholat subuh tidur. Kemungkinan berarti habis sholat subuh itu keluar mani. Kalau ini kan nggak ngelakuin apa-apa. Habis sholat subuh, sholat, begitu pas mau mandi jam 6:30, loh ada air mani, saya nggak tidur apa-apa ini. Ya, maka yang wajib diulang adalah sholat subuh. Karena nggak mungkin terjadinya keluar air mani itu setelah sholat subuh. Karena kamu nggak ngelakuin apa-apa. Nah, Tapi sunnah kita mengulang sholat isyanya.
Kenapa? Karena kemungkinan, karena kemungkinan adanya sholat isya. Artinya kamu ngerjain sholat isya itu, setelahnya keluar air mani. Sebelumnya. Maksudnya? Ya? Hmm? Hmm. Kalau di sini, di syarahnya, tadi kan matannya. Sekarang kita lihat baca syarahnya. Fa'in lam yanam fihi ghairuhu lazimahul ghusl. Kalau memang tidak ada orang lain yang tidur di kasur ataupun yang menggunakan kain, maka wajib bagi orang tersebut mandi ala sahih. Itu pendapat menurut pendapat yang sahih. Wabihi kata al-jumhur. Jumhur ulama sudah sepakat. Wa in ra'al maniyya bi zahiri thawb Ibnu Hajar. Tapi di kalau Syekh Ibn Hajar, menurut Syekh Ibn Hajar, dia kan wajib mandi. Wa in ra'al maniyya bi zahiri thawb. Walaupun orang tersebut melihat mani itu di kain yang bagian luar. Walaupun melihat air maninya itu di kain bagian luar. Karena kain kan ada bagian dalam, ada bagian luar. Kata Syekh Ibn Hajar, wa in ra'al maniyya bi dhahiri thawb. Walaupun lihat mani itu di kain bagian luar. Itu menurut Syekh Ibn Hajar. Wa qayyadal Mawardi wa tabi'ahu Ramli. Adapun Al-Imam Mawardi dan juga diikuti dengan Al-Imam Ramli, kewajiban mandi itu bima idza ra'al maniyya fi batinis thawb. Kata Imam Ramli dan Imam Mawardi, iya dia wajib mandi, tapi syaratnya kalau dia melihat air maninya itu di kain bagian dalam. Karena kemungkinan kecipretan dari orang lain. Ini menurut Imam Ramli. Wajar aja, Imam Ramli kan nggak bisa sepakat dengan Syekh Ibn Hajar ya. Syekh Ibn Hajar nggak sepakat tuh. Seperti itu. Kalau ngelihat air maninya itu di fi dhahiri thawb, lihtimal, karena kemungkinan annahu asabahu min ghairihi. Kemungkinan kecipratan dari orang lain. Kenapa? Nah, wali anna maniyal khufash yushbihu maniyal adami, kata Imam Rabi. Air maninya kelelawar itu hampir mirip dengan air maninya sama manusia. Ini pendapat Imam Ramli dan Imam Mawardi. Sampai segitunya. Sampai dia tahu maninya khufash. Kayak apa itu ulama meneliti. Luar biasa ya. Hampir sama, warnanya sama, baunya juga sama. Bahkan wa fi dzalika qissatun gharibah ittafaqat li Abi Yusuf ma Abi Hanifah. Makanya sampai ada cerita yang aneh pernah terjadi yang di Abi Yusuf dan juga Abi Hanifah. Ya, murid sama gurunya. Terus wa yajibu i'adatu kulli sholati fardin shallaha. Wa yajibu lan wajib i'adatu kulli sholatin, mengulang setiap sholat fardu yang dia lakukan, layah tamilu yang tidak mungkin terjadinya air mani itu setelah sholat. Bal yahtamil hudutsuhu qablaha. Yang apa? Tegasnya apa? Bal. Tegasnya bal yahtamil, akan tetapi yahtamil. Kemungkinan terjadinya air mani itu sebelum
sholat. Berarti sholat subuh. Kalau gambaran tadi ya. Walau ra'a maniyan muhaqqaqan fi nahwi thawbihi lazimahul ghusl. Walau ra'a maniyan, nah di sini ada lagi masail. Walau ra'a maniyan, dan apabila seseorang itu melihat mani muhaqqaqan, artinya sudah dipastikan bahwa ini mani. Fi nahwi thawbihi, di bajunya atau di kainnya atau di sarungnya misalnya, atau celana dalamnya, lazimahul ghuslu, maka wajib dia mandi. Wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu, dan wajib mengulang sholat yang dia yakini sholat tersebut setelah keluar air mani. Itu wajib sudah. Paham nggak nih? Pusing. Pusing. Nah, saya bacakan lagi. Lakin yundabu i'adatu ma amkana kaunuha ba'dahu. Akan tetapi sunnah mengulang sholat yang mungkin adanya sholat itu dikerjakannya setelah keluar air mani. Dalam hal ini contohnya apa? Sholat isya. Karena kemungkinan ya, kecuali sudah muhaqqaqan, kalau sudah pasti ya jelas itu mah. Kayak tadi. Ini kan gara-garanya kan dia nggak berasa tapi ngelihat air mani. Kalau sudah dipastikan, wa in tahaqqaqa annal maniyya kharaja minhu fin naum, wa in tahaqqaqa, kalau seandainya dia sudah memastikan bahwasanya mani itu keluar dari dia fin naum, ketika dia tidur. Walam ya'lam mata kharaja minhu, tapi dia nggak tahu kapan itu keluar. Kapan keluarnya? Kan nggak tahu nih. Wajib alaihi an yaktasil, maka wajib bagi dia untuk mandi. Wa wajib alaih, dan wajib baginya an yu'ida kulla salatin ba'da agrabi naumatin namaha. Dan dia juga wajib mengulang semua salat. Kulla salatin ba'da agrabi naumatin namaha. Sesudah yang paling dekat dari tidur, yang paling dekat dengan tidurnya. Contoh misalkan, oh saya juga tadi duhur, habis duhur juga tidur, atau sebelum duhur juga tidur, maka sholat itu pun wajib diulang. Karena kemungkinan ya. Wa yustahabbu, dan disunahkan lahu baginya an yu'ida ma shalla minal waqti alladzi tayaqqana annahu hadas ba'dahu. Tapi disunahkan bagi dia untuk mengulang sholat dari waktu yang dia yakini annahu hadasun ba'dahu, bahwasanya air mani itu bahwasanya waktu yang dia gunakan untuk sholat itu hadas ba'dahu, terjadi setelah keluarnya air mani. Sama aja gambarannya kayak tadi. Ya. Jadi sunnah mengulang sholat yang mungkin adanya sholat itu terjadi setelah keluar air mani, yaitu sholat isya. Karena kemungkinan ya, makanya tidak wajib, tapi sunnah. Karena kemungkinan bahwa air mani itu keluar, bahwa sholat itu terjadi setelah, atau dilakukan sholat itu setelah keluar air mani. Paham ya? Jangan mafhum aja ini. Serius. Walau jumi'at, lan lamun jumi'at jima sopo almar'ah fi qubuliha ing dalam kubule mar'ah, fagtasalat nuli adus sopo almar'ah, perempuan dijima. Setelah dijima
dia mandi. Summa kharaja manihu minha. Summa kharaja. Keri-keri metu. Opo manihu. Maniye ar-rajul. Maniye al-zawj atau ar-rajul. Minha saking kubule mar'ah. Lazimaha. Apa jawabannya? Lazimaha mongko wajib ing al-mar'ah guslu akhara. Wajib bagi perempuan itu guslun akharu ya. Guslun akharu. Mandi lagi maksudnya ya. Kang liyane. Jelas ya? Bisyarataini kelawan dua syarat. Kelawan loro syarat. Ahaduha utawi salah satu dari dua itu antakuna opo yen to ono sopo almar'ah zata syahwatin iku kang duweni syahwat. Artinya kang duweni syahwat apa? Maaf. Organisme apa? Dia juga keluar. Nah, perempuan ini juga keluar. Zatu syahwat, punya syahwat juga. Artinya ya ketika berjima gitu dia juga sampai syahwat klimak. Ya, klimak. Bahasa sekarang gitu. Ya? Organisme. Nah, ya klimak, keluar juga dia. Paham ya? Jadi kalau ada perempuan, ini sering terjadi nih. Makanya harus diperhatikan. Bakalan sering terjadi. Dan bukan terjadi bukan orang lain saja, bahkan sama kita punya istri kadang. Jadi kalau ada perempuan setelah dia dijima sama suaminya, ya selesai jima dia mandi. Ya, mandi wajib ya, mandi wajib lah. Setelah mandi tiba-tiba keluar air maninya si rajul atau air maninya suaminya. Dari mana? Dari kubulnya mar'ah, keluar lagi. Ya. Maka wajib bagi si perempuan ini mandi lagi yang kedua kali dengan dua syarat. Salah satunya jika perempuan itu zatu syahwah. Jika perempuan itu zatu syahwah, artinya orang yang memiliki syahwat, klimak atau orgasme. Nah, seperti itu. Paham ya? Kalau perempuan ini orgasme atau klimak atau zatu syahwah, maka wajib dia mandi yang kedua kali. Nah, paham ya? La sogirotan. La ora opo almar'ah perempuan itu sogirotan iku perempuan kecil. Nah, perempuan yang kecil. Kenapa perempuan yang kecil nggak wajib mandi lagi? Karena dia bukan zatu syahwah, karena masih kecil. Ya. Nggak paham ya? Karena li adami imkani kaunil mani al kharij minha. Karena li adami imkan, karena tidak mungkin adanya mani yang keluar itu dari qubulul almar'ati shaghira, perempuan yang kecil. Paham ya? Ya, syarat yang pertama. Yang kedua,
Asani utawi kang kaping pindho antakuna iku yen to ono sapa almar'ah qadot iku wis nuntasaken syahwataha, qadot wis nuntasaken sapa almar'ah syahwataha ing syahwati almar'ah. Kalau yang pertama kan dzatu syahwat, artinya perempuan yang memiliki syahwat, otomatis perempuan yang memiliki syahwat ya bukan anak kecil, karena tidak mungkin keluar air mani itu keluar dari kubulnya almar'ah shaghira. Yang kedua ini perempuannya, istrinya ini memang sudah melampiaskan syahwatnya sama-sama sama suaminya. Ya. Artinya apa? Lana imatan. Ora ono sopo almar'ah naimatan iku wong kang turu. Orang lagi tidur, perempuannya lagi tidur terus jima sama suaminya. Apa mungkin dia qadhat syahwatah? Enggak mungkin. Lagi tidur di jima. Nah, mafhum ya? Wa mukrohatan. Lan apa? Dipaksa. Perempuan ini dijimaknya dipaksa. Otomatis orang yang sedang tidur sama orang yang dipaksa tidak mungkin dia melampiaskan syahwatnya. Turu kok terus dipaksa. Artinya dipaksa kayak orang naudzubillah min dzalik. Ya'udzubillah min dzalik. Orang diperkosa. Ya. Atau istrinya karena tadinya nggak mau jima sama suaminya, dipaksa sama suaminya karena suaminya ngebet misal. Ya ini kan harus tahu ya kalian. Dipaksa sama suaminya. Pokoknya lagi ngebet akhirnya dipaksa. Nah, istrinya tidak menikmati. Ya. Enggak godot syahwataha, artinya enggak sampai klimak. Enggak sampai orgasme. Nah, enggak sampai orgasme. Nah, kalau godot syahwataha sampai orgasme, sampai klimaks, sampai keluar, maka wajib mandi kedua kali. Kalau tidur sama mukroha itu tidak wajib mandi yang kedua kali. Mafhum? Kalau mafhum, makanya di bahja ya. Makanya di sini fa in ikhtalla. Isyarahnya fa in ikhtalla syartun lam yajibil ghuslu qat'an. Kalau satu saja syaratnya rusak dari dua ini, ya, kalau satu saja dari dua syarat ini rusak, maka lam yajibil ghuslu qat'an. Enggak wajib mandi yang kedua kali. Qala fil bahjah wa ba'da ghuslin wati'aha in lafadat. Wa ba'da ghuslin wati'aha in lafadat ma'an tu'idu haitsu syahwatin ghadat. Jadi kata kitab Al-Bahjah wa ba'da ghuslin wati'aha. Setelah mandi wa ba'da ghuslin wati'aha, artinya dia mandi setelah diwati. Perempuan yang mandi setelah dijima sama suaminya. In lafadat ma'an, jika keluar lagi air mani, tu'idu, maka dia wajib mengulang, perempuan ini wajib mengulang mandi. Haitsu syahwatin ghadat, satu. Kalau memang perempuan ini sudah melampiaskan hawa nafsu, artinya sampai orgasme. Wala tu'idu tiflatun waraqidatun. Wala tu'idu tiflatun waraqidah. Dan tidak wajib mengulang mandi sopo tiflah, perempuan yang kecil, waraqidah, dan perempuan yang sedang tidur. Au ukrihat, utawa dipaksa.
wa min syifa'in faqidah. Wa min syifa'in faqidah. Kalau wa min syifa'in faqidah artinya dia orang yang sudah faqidatus syahwah ya. Orang yang sudah enggak ada syahwat. Perempuan kan ada sudah orang yang sudah enggak ada syahwat tapi hanya untuk hanya untuk memuaskan suaminya saja. Karena kewajiban si perempuan, kewajiban istri kalau suaminya pengen ya sudah mau enggak mau. Walaupun istrinya itu kadang kalau sudah sinul ya'as, usia-usia yang sudah enggak keluar haid lagi itu sudah enggak bisa melayani. Ya syahwatnya itu sudah lemes. Makanya ya sudah. Nah itu orang yang seperti itu berarti tidak wajib mandi yang kedua kali. Mafhum ya? Banyak sini khilaf. Kalau mau dibacakan semua banyak. Ala kulli hal. Kita ulang. Wajibulan wajib mana itu? Walau jumi'at lan lamun dijima. Sopo almar'a fi kubuliha ing dalam kubuliha mar'ah. Fagta salat mongko nguli adus sopo almar'ah. Kemudian mandi itu perempuan setelah dijima. Summa kharaja manihu. Keri-keri metu manihu opo mani rajul minha saking kubuliha mar'ah. Minha saking almar'ah. Lazimaha mongko wajib ha ing almar'ah guslun akharu opo mandi kang liyone. Arti mandi yang kedua kalinya bisyartain. Ahaduhuma antakuna dzata syahwatin la saghirah. Perempuan ini perempuan yang memiliki syahwat. Ya, perempuan yang mempunyai syahwat. Bukan anak kecil. Kalau anak kecil nggak wajib mandi yang kedua kali. Asani yang kedua antakuna gogot syahwataha. Dia sudah melampiaskan syahwatnya. Artinya sudah orgasme. La naima wa mukrahah. Bukan perempuan yang tidur dan juga dipaksa. Nah, lanjut. Wa yu'raful maniyu bitadafukin wa yu'rafulan dikenali. Al maniyu apa mani bitadafuk. Kelawan tadafuk muncrat. Au talazzudin utawa ngerasakan lezat. Aurihi tol'in utawa mambu tolak. Au ajinin utawa ajin. Ajin itu ya ajin idza kana rotban ing dalam nalikane ono apa ajin rotban iku teles. Idza kana ing dalam nalikane kana ono apa mani rotban iku teles. Jadi di saat dia basah, air mani itu baunya seperti bau adonan tepung gandum, ajin, atau tolak. Sama aja. Ya. Tolak itu nakhl. Apa nakhl itu? Hah? Rehat tolak. Tolak itu kayak nakhl itu apa? Kurma ya. Au ajin utawa adonan. Idza kana rotban. Au bayadi bidin utawa bayadi bidin putih endog. Idza kana ing dalam nalikane kana ono apa mani jafan iku kering. Kalau di saat kering baunya kayak seperti putihnya telur. Famata moko ing dalam endi ya? Famata kapan? Apa? Famata moko ing dalam kapan? Wujida didapati.
wahidun opos siji minha saking tadafuk taladzuz aw rihi tal'in aw ajinin idza kana radban aw bayadi bidin idza kana jafan kana mongko ono opo ya apa namanya almani manian iku mani mongko ono opo alma manian ya iku air mani mujiban kang wajibaken lil gusli kedua ini gusul ya bila khilaf satu saja ada satu saja sifat-sifat yang lihat di atas maka itu dipastikan air mani wa mata fukidat kulluha lam yakun manian wa matalan ing dalam udi fukidat tidak didapati kulluha opo sekabehane sifat-sifat tadi lam yakun mongko ora ono opo alma'u manian iku mani jadi bukan mani kalau tidak ada satupun sifat tadi yang disebutkan di atas wala yustaratu lan ora disyaratkan al bayadu opo bayad putih wasakana tulan sakana tebel kental fi manir rajuli ing dalam manir rajul nggak harus putih dan nggak harus kental ono sing mani encer ya wala sufratu lan ora sufrah kuning wariqah lan lembut fi maniyil mar'ati ing dalam maniya al mar'ah kalau perempuan biasanya maniya sufrah rodo ano kuning-kuningnya setitik wariqah lembut ya berbeda sama sama laki-laki kalau manil rajul sakhin al bayad kalau perempuan sufrah wariqah tapi nggak syarat ya tidak syarat artinya ya kadang nggak nguning dan juga nggak riqah kadang mungkin kental dan juga mungkin laki-laki sebaliknya wala ghusla fi madhiyin wala guslalan ora adus iku maujud fi madhiyin ing dalam madhi wa huwa lan utawi madhi maun iku maun abyadu kang putih raqiqun kang lembut kang tipis kang apa encer ya lazijun apa lazijun lazizun iku di sini apa ai yu'allaq bil yad laziz itu apa yu'allaq bil yad apa kelem apa lengket ya khruju kang metu apa madhi bila syahwatin kelawan tanpa syahwat indal mula abati ing dalam nalikani mula abah itu ya pemanasan ya mula abah itu ketika pemanasan yang ngajar iki sama kalian ya kitanya cadel indal mula abah itu kan sunnah ya bagi suami istri itu kalau mau jima ya sunnah mula abah dulu ya jadi sebelum langsung pi ya langsung seruduk kayak kebo sakno ya kasihan mula abah dulu cula ibahu
tulaibuhu wa yulaibuha. Jadi laki sama perempuan itu saling pemanasan dulu, mulabah. Jadi keluarnya itu madhi itu ya biasanya setelah mancleng ya, setelah apa namanya, pas begitu lagi turun, biasanya keluar. Seperti itu. Masya Allah. Nah ini apa namanya? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arba. Beliau mengatakan apa? Kuntu rajulun madza. Kata Sayyidina Ali, kuntu rajulun madza. Saya ini laki-laki yang suka keluar air madzi. Itu menunjukkan laki-laki itu perkosa. Ya. Fa'amartul Miqdad. Kemudian saya menyuruh sahabat Miqdad lias ala Rasulullah SAW untuk menanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Begitu sahabat Miqdad diperintahkan oleh Rasul Sayyidina Ali untuk menanyakan tentang air madhi itu, apakah wajib mandi, apakah wajib dibersihkan, apakah membatalkan wudu. Terus kemudian Rasulullah menjawab, ghassil liyughassil, kama qala Rasulullah, diperintahkan untuk mencuci, kemudian juga untuk wudhu lagi. Artinya membatalkan wudhu dan juga najis. Itu kan dari hadisnya Sayyidina Ali. Artinya dari riwayat ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naam, wallahu a'lam.